Saya akan membahas tentang manajemen dan organisasi sebagai satuan sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagiannya bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Sistem mempunyai beberapa tanda-tanda, di antaranya yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua, kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, dapat ditransformasikan. Yang kelima, sifat ketergantungan antara bagian. Dan yang keenam, ada mekanisme pengawasan. Di poin keempat, ada penggolongan perusahaan. Penggolongan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kriteria faedah dan berdasarkan yuridis ekonomis. Berdasarkan kriteria faedah dibagi menjadi 4, yaitu faedah elementer, faedah bentuk, faedah tempat dan waktu, dan faedah jasa terhadap perusahaan orang lain. Pada faedah yang pertama, yaitu faedah elementer, ada ekstraktif dan agraris. Faedah yang kedua, yaitu faedah bentuk, ada industri atau kerajinan. Faedah yang ketiga, yaitu faedah tempat dan waktu, dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Pada faedah yang keempat, yaitu faedah jasa terhadap perusahaan orang lain, dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Penggolongan perusahaan berdasarkan yuridis ekonomis, contohnya usaha perorangan, usaha persekutuan atau firma CV, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Usaha persekutuan. Usaha persekutuan adalah kerjasama antar beberapa orang. Firma. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama besar, melakukan usaha bersama, hutang, dan laba bersama. CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT atau perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disahkan oleh Kemenhumkan. Koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selanjutnya ada beberapa jenis sekutu. Yang pertama ada nominal partner, yaitu sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Yang kedua ada general partner, yaitu bertanggung jawab penuh dan memegang manajemen perusahaan. Yang ketiga ada special or limited partner, yaitu bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Yang keempat ada silent partner, yaitu tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Yang kelima ada secret partner, yaitu aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Yang keenam ada dormant or sleeping partner, yaitu tidak aktif dan tidak dikenal publik. Yang ketujuh ada senior partner, yaitu partner awal, modal besar dan ikut memanage. Yang terakhir ada junior partner, yaitu kebalikannya dari senior partner. Selanjutnya ada budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti yang ke-1, memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani.
Yang kedua, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Yang keempat, manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Yang kelima, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. 8 nilai primer atau asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas presentasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, dan asas integritas. Di sini juga ada poin-poin seperti rasional, objektif, normatif, dan sukses, produktif, inovatif. Efektivitas karyawan, yaitu kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena yang pertama, para karyawan loyal. Yang kedua, nilai budaya menjadi pedoman berperilaku. Yang ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Yang keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang keenam, karyawan saling mendukung dan membantu. Yang ketujuh, karyawan merasa dihargai. Yang kedelapan, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Yang kesembilan, budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Untuk produktivitas dan efisiensi, yang pertama, laba meningkat. Yang kedua, harga pokok turun. Yang ketiga, hasil produksi mudah tersebar. Yang keempat, harga jual dapat diturunkan. Yang kelima, banyak pembeli karena murah. Yang keenam, kompetitif. Yang ketujuh, efisiensi waktu.